Selamat pagi dan salam Bapak Ibu, Saudara, adik-adikku yang berbahagia. Salam bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Gunawan dalam program Renda Renungan Daring, yang hari ini kita akan bersama-sama mengawali hari baru pemberian Tuhan dengan penuh semangat. Dan firman Tuhan tentu akan menjadi penerang dan spirit bagi kita di dalam melakukan semua rangkaian aktivitas kita dari pagi hingga malam nanti. Yakinkan dan pastikan juga selalu saya mengingatkan kita dalam kondisi yang tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tentunya terus menjaga jarak di tengah-tengah sebaran virus corona yang saat ini sedang kita hadapi. Firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita untuk mengawali dan melakukan semua aktivitas itu, yang saya ambilkan hari ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, yang beginilah firman Tuhan untuk kita. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, dari dalam gelap akan terbit terang. Tentunya ungkapan ini seringkali dikaitkan dengan perjuangan perempuan Indonesia yang bernama R.A. Kartini, yang hari ini bersama kita peringati sebagai hari kelahirannya. Nah, saudara-saudara, ungkapan ini merupakan judul memang dari kumpulan surat-surat Kartini, di mana tulisan ini menggambarkan sikap dan semangat Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita Indonesia, terutama melalui kesempatan menempuh pendidikan. Bagaimana pendidikan mengalahkan kebodohan dan keterbelakangan. Bahkan pendidikan mengalahkan kebebalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya dunia juga mengalami kegelapan yang lain, yang tentunya bukan hanya kegelapan yang bersifat keterbelakangan karena aspek kebodohan intelektual saja tentunya, tetapi juga di samping dosa yang membutakan manusia sehingga tidak mampu memandang kemuliaan Allah. Dan di sisi lain, saudara, namun juga penderitaan manusia akibat dosa itu membuat sekeliling kita itu menjadi tampak gelap. Penderitaan melalui wabah corona misalnya, yang membuat hati manusia ini menjadi gelap, baik dari luar maupun dari dalam terdapat kegelapan. Betapa gelapnya kegelapan itu, sehingga kita tidak dapat melihat hal-hal yang bersifat terang di tengah kegelapan itu. Kita tidak bisa melihat sebuah harapan di dalam gelapnya situasi yang saat ini sedang kita hadapi melalui pandemi wabah corona. Dan tentunya kegelapan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Apakah itu hilangnya sebuah harapan? Apakah itu kelelahan di dalam diri kita karena kita harus tinggal di rumah? Kegelapan karena kecemasan yang bisa membawa kita kepada sebuah kekhawatiran atas virus corona yang saat ini terus menyebar kemana-mana. Tetapi adakah terang di balik kegelapan itu sendiri? Nah, saudara-saudara, di tengah situasi tanpa harapan ini, rupa-rupanya Allah bertindak, dan Ia berfirman, dari gelap terbitlah terang. Jadi rupanya Allah bukan hanya sekedar memberi firman, saudara, tetapi Allah juga yang menyinari hati kita yang gelap. Ia memampukan kita untuk melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus.
Dan kita telah mengalami transformasi dari dalam hati kita melalui peristiwa kebangkitan Kristus, saudara. Melalui Paskah yang kita rayakan. Jadi Paskah ini sebenarnya mentransformasi kehidupan kita yang gelap menjadi terang. Oleh karena itu, terangnya hati kita, terangnya kehidupan kita itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita perjuangkan. Dan inilah yang disebut dengan emansipasi. Jadi emansipasi tentunya tidak hanya sekedar peran-peran perempuan di dalam berbagai hal, tetapi juga emansipasi hati, emansipasi kehidupan yang harus kita perjuangkan untuk melawan gelap itu menjadi sebuah terang kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya hari ini kita merayakan perjuangan Kartini itu, namun kita juga merayakan perjuangan iman di dalam Kristus. Semoga kita semakin diberikan keberanian oleh Tuhan untuk berpegang teguh menghidupi iman kita, mewujudkannya di dalam kasih, bahkan memiliki keberanian bersaksi bagi Kristus. Dan Roh Kudus kiranya menyertai perjalanan iman kita bersama-sama, karena bagi kita yang mau sungguh-sungguh di dalam iman kita, penderitaan bahkan kematian itu bukan akhir, tetapi habis gelap terbitlah terang. Jika terang ilahi itu ada di dalam hati kita, bukankah seharusnya terang itu juga terpancar di luar melalui perilaku kita, saudara? Nah, selalu ada terang di balik gelapnya wabah pandemi COVID-19 ini yang sedang kita hadapi. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana Allah sedang merancang kehidupan dunia ini. Tetapi kita harus yakin dan percaya, di dalam gelapnya kehidupan saat ini, Allah sedang merenda sebuah kehidupan baru yang harus kita jalani. Dan marilah kita memulai dari diri kita untuk menata kehidupan kita menjadi searah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat Hari Kartini, dan Tuhan Yesus memberkati kita di dalam karya dan emansipasi kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, di tengah-tengah kami boleh menghadapi dan menjalani seluruh kehidupan. Kami percaya kehidupan yang kami jalani tidak selalu kami berhadapan dengan sisi yang terang. Ada kegelapan yang terus menghantui kami, dengan berbagai situasi yang sulit, dengan berbagai persoalan kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan apapun itu. Kami melihat di tengah-tengah pergumulan itu selalu ada gelap yang mengiringi kami. Firman Tuhan menguatkan kami bahwa di balik gelapnya kehidupan selalu ada terang Kristus yang menyertai. Kiranya kebangkitan-Mu melalui Kristus Yesus yang kami rayakan di dalam Paskah itu juga memberikan terang bagi kami, untuk kami bisa mentransformasi kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang terang di dalam kegelapan. Pribadi-pribadi yang bisa menampakkan secercah harapan bagi setiap orang. Oleh karena itu, berkatilah kami, terlebih di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit melalui wabah COVID-19 ini. Kiranya kami selalu melihat terang itu, bahwa Allah sedang bekerja bagi dunia dan kehidupan manusia. Kami serahkan seluruh rangkaian rencana hari ini ke dalam kuasa-Mu, dan berkatilah akan kesehatan kami, akan tenaga kami, daya kami, bahkan ide-ide yang akan kami lakukan untuk hari ini kiranya dapat berbuahkan kebaikan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amin.